Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak SMP Negeri 2 Pandan Nauli yang Ibu banggakan. Perkenalkan, Ibu adalah guru bimbingan dan konseling atau guru BK di sekolah ini. Nah, tugas ibu di sini adalah mendampingi, mendengarkan, dan membantu Ananda dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik di sekolah, di rumah, maupun dengan teman-teman. Nah, BK itu tempat untuk cerita gitu, tempat aman untuk bercerita dan mencari solusi bersama. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, belakangan ini ada sebagian dari kita yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Ada yang terdampak langsung dan ada yang terdampak sebagian. Peristiwa seperti ini bisa meninggalkan rasa takut, sedih, cemas, kaget, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau mudah marah. Apa peristiwanya? Ada banjir dan longsor. Nah, yang dimulai dari tanggal 25 November 2025. Nah, perasaan-perasaan yang tadi Ibu bilang itu merupakan perasaan yang wajar dan bukan tanda kelemahan. Nah, gimana sih Bu caranya supaya bisa perasaan itu tidak berlebihan gitu, sehingga menimbulkan trauma tentang kejadian bencana tersebut. Nah, proses untuk membantu diri agar pulih disebut dengan trauma healing. Oke, Ibu akan share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat kan? Oke, apa itu Bu trauma healing itu gitu? Nah, trauma healing adalah proses pemulihan perasaan dan pikiran setelah mengalami kejadian yang menyakitkan atau menakutkan. Nah, di sini trauma healing itu yang dimana perasaan tidak menyenangkan, yang dapat meninggalkan dampak emosional. Nah, di sini juga trauma healing itu dapat membantu kita untuk merasa lebih aman, lebih tenang, bisa belajar dan beraktivitas kembali, dan mampu berpikir positif tentang masa depan. Nah, ingat ya, setiap proses punya waktu pulih yang berbeda-beda, dan itu tergantung dengan manusianya sendiri. Jadi, proses trauma healing itu cara kita untuk sembuh dari luka yang disebabkan oleh bencana saat ini, yaitu banjir dan longsor. Nah, oke, ini tadi yang Ibu bilang proses pemulihan. Ada rasa aman, tenang, belajar positif ya. Jadi, Ananda semuanya bisa memulai dari saat ini, dari hari ini gitu. Setelah mengetahui bagaimana sih proses trauma healing itu. Nah, di sini ada teori kebutuhan Maslow. Nah, apa itu Bu teori kebutuhan Maslow yang dimaksudkan di sini? Yang dimana kebutuhan Maslow itu ada berbagai tingkatan. Nah, yang pertama itu ada ahli bernama Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang bertahap seperti tangga ya. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik. Apa itu, Bu? Ya, makanan, minum, istirahat, tidur yang cukup gitu. Nah, jika tubuh kita lelah dan lapar, maka pikiran kita sulit tenang. Karena itu, trauma healing menjaga kesehatan tubuh sangat penting gitu.
Nah, misalnya kalau ada yang mendapatkan makanan dari dapur umum, nah kalau misalnya sudah mulai terasa lapar, segera makan dan jangan sampai berlebihan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, merasa aman di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, trauma sering membuat Ananda merasa tidak aman. Seseorang merasa tidak aman. Kenapa seperti itu, Bu? Iya, karena dengan kejadian bencana, misalnya rumahnya terdampak bencana, rumahnya juga hancur gitu. Maka rasa aman terkait rumah itu bisa jadi berubah gitu kepada Ananda. Jadi di mana sekolah atau ibu sebagai guru BK berusaha menciptakan lingkungan yang aman. Nah, makanya ibu bilang kalau misalnya punya masalah yang mau diceritakan, silahkan jumpai ibu di ruang BK. Nah, di mana kita bisa bercerita, konseling. Nah, tanpa Ananda merasa takut dihakimi, gitu ya. Oke, yang kemudian ketiga, kebutuhan kasih sayang dan dukungan. Disayangi orang tua, guru, dan teman. Nah, saat ini anak-anak Ananda semua itu butuh didengarkan, ditemani. Nah, dukungan dari teman dan guru sangat membantu proses pemulihan. Oke, makanya ketika sedang mengalami suatu masalah, masalah bencana ya pada saat ini, kita harus bisa saling melengkapi dengan orang tua, dengan teman yang berada di pengungsian gitu, atau dengan orang tua yang dan keluarga yang berada di rumahnya gitu. Harus bisa saling sayang, menyayangi, mendukung satu sama lain karena itu sangat dibutuhkan pada saat ini gitu. Kemudian ada yang keempat, kebutuhan penghargaan. Merasa dihargai, percaya diri, merasa berharga gitu. Nah, di sini anak-anak Ananda semua ketika merasa takut, lemah atau minder, melalui konseling akan diberikan dukungan positif yang bisa membuat Ananda kembali percaya pada diri sendiri. Dan yang kelima adalah kebutuhan menurut Maslow itu adalah mengembangkan potensi dan meraih cita-cita. Nah, jika semua kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka Ananda bisa fokus belajar, berprestasi, dan mengejar mimpi tanpa dibayangi rasa takut yang berlebihan. Nah, apa sih Bu kaitan dari Maslow dengan trauma healing yang kita bahas? Nah, kaitannya itu sangat berkaitan erat dan harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa instan. Misalnya, kebutuhan yang pertama, tubuh dijaga. Saat ini, Ananda harus menjaga tubuh supaya fit gitu. Nah, kemudian rasa aman dipulihkan. Misalnya, Ibu, saya merasa saya tidak aman di pengungsian gitu. Nah, itu kan pikiran negatif. Ubah ke positif. Oh iya, kita pasti aman. Tuhan lindungi kita. Allah pasti akan lindungi kita gitu. Jadi rasa aman itu dikembangkan gitu, dikuatkan. Kemudian dukungan diberikan. Nah, dukungan diberikan ini kita harus saling tolong menolong, bantu membantu kepada orang tua, teman-teman yang ada di rumahnya atau yang ada di pengungsian itu. Nah, membangun kepercayaan diri. Oke, yakin ini pasti akan berlalu. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudian potensi dikembangkan. Yang dimana sekolah, guru, orang tua bersama-sama membantu anak-anak ibu semua, peserta didik untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang tadi itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Bu caranya untuk mengatasi trauma gitu ya? Nah, mengatasi traumanya itu ya yang pertama proses pemulihan kesehatan mental ya. Mana tentunya apa sih itu
penjelasan tentang trauma gitu ya. Jenis-jenis trauma, peran dukungan sosial dalam pemulihan trauma, proses pemulihan trauma, gejala dan dampak trauma, serta membangun kembali kepercayaan diri. Nah, trauma adalah respon terhadap peristiwa yang sangat menegangkan atau mengejutkan yang seringkali berdampak besar pada individu. Bu, saya kalau misalnya mendengar suara petir, rasanya udah mau hujan lebat dan akan banjir gitu. Saya takut, Bu. Nah, itu sudah masuk dalam kategori trauma, Ananda. Jadi Ananda sudah timbul perasaan takut yang disebabkan oleh bencana tadi, gitu. Karena Ananda sudah mengalami hal itu secara langsung, gitu. Nah, kemudian kecemasan, kesedihan, sulit tidur atau ketegangan yang ada gitu. Itu disebabkan dari trauma tadi. Nah, jenis-jenis trauma ini ada yang disebabkan cedera fisik, kecelakaan, yang kemudian terjadi mengalami peristiwa yang mengganggu secara emosional. Yang kedua ya. Dan yang ketiga, gangguan jiwa yang muncul setelah peristiwa yang sangat mengejutkan. Nah, kalau saat ini trauma yang disebabkan oleh bencana berarti hal yang tidak terduga gitu akan terjadi kepada kita, gitu ya. Oke, anak-anak ibu semua, peran dukungan sosial dalam pemulihan. Nah, keluarga 50%. Kenapa, Bu, keluarga 50%? Karena itu merupakan bagian inti dari diri kita. Keluargalah gitu yang akan membersamai kita dimanapun berada. Makanya, selama masih ada keluarga yang ada di pengungsian atau yang di rumah, everything's gonna be okay rasanya. Karena masih lengkap. Sahabat 30%. Orang-orang yang ada di sekitar kita, teman sebaya, itu akan mendukung pemulihan dari trauma itu. Dan komunitas. Komunitas ini kalau misalnya dalam satu pengungsian berarti di pengungsian itu nah udah termasuk komunitas. Teman-teman yang dari berbagai daerah yang terdampak dalam satu tempat pengungsian itu, nah itu sudah disebut dengan komunitas. Nah, dukungan ini saling melengkapi dan mempercepat pemulihan. Ya, di mana dukungan yang disebabkan oleh apa ya namanya kayak teman bermain gitu, membantu emosional kita yang harusnya kita teringat tentang kejadian bencana, tapi karena ada teman bermain yang sangat seru gitu, mengajak kita bercerita tentang hal-hal lain yang ada dalam hidup ini, maka kita akan terbangun rasa nyaman dan senang dan melupakan sejenak tentang trauma itu. Oke, proses pemulihan trauma melibatkan beberapa tahapan, yang dimana kita harus bisa mencapai keseimbangan emosional dan mental. Maksudnya apa ini, Bu? Gitu. Nah, kita kalau misalnya sedang trauma, pasti takut ya, perasaan takut, gelisah gitu. Nah, itu harus diubah perasaan itu dan pikiran. Nah, semua itu dari pikiran, Ananda. Kita ubah, oke. Kan saat ini tidak terjadi lagi bencana, cuaca cerah kok, gitu misalnya. Atau lagi cuaca hujan. Oh, ini tidak akan banjir. Kita ganti dengan doa, doa kepada Tuhan, doa kepada Allah gitu. Supaya hati kita lebih tenang daripada sebelumnya, daripada mendengarkan pikiran negatif tadi gitu ya. Kemudian proses pemulihan trauma melibatkan pengenalan trauma yang dimana menyadari bahwa seseorang menerima bahwa pernah mengalami trauma itu. Gimana cara menerimanya, Bu? Ya, oke, berarti saya yang ditakdirkan Tuhan untuk merasakan bencana ini, gitu. Untuk merasakan rumah saya terdampak oleh longsor dan banjir. Tapi kita ambil hikmahnya.
Apa hikmahnya yang paling berharga? Oke, misalnya, oke, nggak apa-apa Tuhan ambil eh, rumah saya dalam keadaan hancur gitu. Tapi syukurnya saya masih hidup gitu. Masih bisa melanjutkan hidup dan masih bisa beribadah kepada Tuhan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, oke, kalau misalnya orang tua saya pergi karena bencana misalnya. Oke, kan saya masih punya adik yang dimana menjadi bagian keluarga saya gitu, yang harus saya jaga. Gejala dan dampak trauma yang dimana bermacam-macam. Ada rasa takut, kecemasan yang dibilang. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah membangun kembali kepercayaan diri. Setelah mengalami trauma, biasanya orang membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dirinya lagi. Ya, di mana yang penting kita lakukan menerima diri sendiri dan memahami bahwa proses pemulihan itu unik. Unik di mana Ananda semua harus dapat merasa dihargai dan mendapatkan kembali rasa atas hidupnya. Misalnya gini, kalau kita dalam kondisi yang menyedihkan, gitu, jangan kita berlarut-larut pada hal yang sedih itu. Nanti otak akan merangsang, oh iya, sedih. Dan sedih seterusnya gitu. Tapi coba kita cari, ambil hikmahnya gitu. Satu kebaikan yang ada pada hari itu. Misalnya, oh iya ya, karena trauma ini teman saya jadi bertambah banyak gitu misalnya. Tahu, oh iya ya, karena trauma ini saya menemukan eh, disumbangkan buku. Rupanya nampak bukunya bagus, buku bacaannya. Iya, saya bisa membaca buku bacaan ini ya, gitu. Karena hal itu tadi. Nah, kemudian, oke, di sini jika Ananda semua merasa sedih, takut, ya, anak-anak yang ibu sayangi, ketika merasa sedih berkepanjangan, takut berlebihan, sulit tidur, atau ingin bercerita, silahkan datang ke ruang BK. Ruang guru temui ibu dan ibu guru BK lainnya gitu. Nah, ibu siap mendengarkan apapun yang Ananda sampaikan, menjaga rahasia dan membantu Ananda keluar dari masalah yang Ananda alami. Nah, ingat, Ananda semua tidak sendirian dalam menghadapi ini. Kita bersama-sama menghadapinya dan kita harus bisa bangkit untuk menghadapinya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast trauma healing atau penjelasan trauma healing kali ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya.